wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Anda kembali menyaksikan Peduli News bersama saya, Yusriyadi Sugiarto. Baik pemirsa, rekan kami Nur Fadila Wahid kembali akan melaporkan informasi mengenai Hari Pancasila. Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, Siti Diza Rashid Ali, meminta masyarakat amalkan 5 sila. Berikut laporan rekan kami Dila. Namanya Ibu? Ya, Yusriyadi. Jadi saat ini saya bersama dengan Ketua MPW Pemuda Pancasila, Ibu Diza. Assalamualaikum. Ya, Bu bisa mungkin bagaimana Ibu memaknai Hari Pancasila 1 Juni kemarin, Bu? Ya, seperti biasa bahwa kita memaknai Hari Pancasila itu tidak harus 1 Juni. 1 Juni itu hanya mengingat hari kelahirannya. Tapi sebagai warga negara Indonesia dan terutama sebagai kader pemuda Pancasila, kami mau menjalankan memaknai Pancasila itu di setiap hari. Seluruh masyarakat harus setiap hari, bukan hanya pada tanggal 1 Juni. Bagaimana mungkin kegiatannya, Bu? Kalau kegiatan PP itu sebelum 1 Juni dan seterusnya sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dalam 5 sila itu. Salah satunya dengan suasana COVID seperti ini, mulai dari awal Maret, seluruh MPC, PAC, RT, RW atau ranting, pimpinan ranting itu turun membantu baik pemerintah maupun masyarakat, turut mensukseskan juga agar supaya COVID ini cepat selesai, mulai dari penjelasan terhadap masyarakat, kemudian memberikan masker, kemudian memberikan juga penyemprotan ke rumah-rumah, semua sampai pada bahan makanan, sembako, karena kita tahu pemerintah tidak akan sanggup dan tidak selamanya juga pemerintah harus dibebankan. Kita sendiri harus sebagai warga negara harus peduli dengan tetangga-tetangga kita, dengan saudara-saudara kita yang tidak yang terdampak. Jadi itu salah satu ya dari sila kita di 5 sila. Kalau upaya membendung upaya radikalisme di Indonesia apa upaya? Itu juga terus menerus. Jadi sekarang begini, banyak tokoh masyarakat ini yang bahaya karena dia ditokohkan tokoh masyarakat atau dia pejabat, tapi dalam berbicara itu bisa berbahaya. Seperti ini bertepatan saat Hari Kesaktian Pancasila, banyak sekali upaya-upaya dari komunis atau pelanjutnya ya yang beri statement. Ada bahkan bendera yang dapat di kampus tetapi tidak disuarakan, kemudian masyarakat yang menyuarakan, terus kemudian ada statement mau bangkit kembali. Jadi inilah semua yang radikal seperti ini yang terus menerus kita lawan, dan kita berani sampai front terdepan untuk melawan. Hanya saja kita juga menyaring berita yang hoax yang hanya mengadu domba kita, dan sampai kita turun ke jalan terus kemudian berhadap-hadapan, tahu-tahu itu karena berita hoax. Tapi saya sangat sesalkan pejabat-pejabat yang selalu mengeluarkan statement-statement yang berbahaya. Saya berharap pemerintah baik pusat maupun daerah cobalah lebih bisa menjalankan Pancasila itu, terutama keadilan bagi seluruh masyarakat. Saya lihat ini di sini banyak sekarang lahir pejabat kita, terutama lahir dalam pilkada kemudian menjadi raja. Kemudian masyarakat itu bukan menjadi rakyat yang sebenarnya lagi fungsinya, tapi
terjadi semacam semacam jelata gitu loh. Apa kata dia, tidak mau mendengar lagi. Jadi itu yang saya selalu lama-lama ini yang seperti masyarakat diam-diam, tapi suatu kali meledak itu sangat berbahaya. Dan itu terjadi. Kalau dulu masyarakat bisa berbicara, protes, kalau listrik naik, sekarang tidak bisa. Kalau dulu masyarakat bisa menanyakan kenapa BBM naik, sekarang diem. Saya nggak tahu kenapa diem, tapi sebenarnya kontrol itu bagus. Kontrol itu bagus. Duduk bersama, membicarakan semua, mau menaikkan, tanya masyarakat. BPJS dalam kita susah naik itu kita sampaikan juga bahwa kita protes. Banyak keputusan-keputusan yang tidak berpihak. Jadi lebih ke ini ya, lebih terbuka lagi kepada masyarakat begitu Pak. Apanya? Yang tadi maksudnya Ibu. Iya, jadi memasyarakatkan masyarakat yang sebenarnya kan kita ada 5 sila. Makanya sebenarnya dari lahir dikatakan 4 pilar itu, saya sendiri sebagai yang lahir tahun 60-an itu bertanya, kalau pilar itu tiang, kalau Pancasila itu dasar, harusnya fondasi bawah, bukan tiang. Kenapa jadi tiang? Itu pertanyaan saya yang sampai sekarang juga tidak terjawab. Kemudian perubahan-perubahan, amandemen yang sekarang sudah berbahaya. Nah, itu semua yang kita jaga, kita pantau, dan kita berani bilang tidak kalau waktunya harus bilang tidak, berani bilang ya kalau itu waktunya harus bilang ya, dengan segala risiko. Oke, siap. Kasih. Dulu kedatangannya ke Parepare itu. Kebetulan ada acara kader, jadi kami datang. Kemudian kemarin kami singgah juga di MPC Pangkep karena kami ada badan kerohanian. Kami coba lebih perhatian kepada panti asuhan, bukan pesantren. Karena kalau panti asuhan itu adalah penampungan saudara-saudara kita, tempat menampung, tempat mendidik saudara-saudara kita yang mungkin butuh perhatian. Jadi kita singgah. Jadi saya cuma menghimbau kepada ketua-ketua MPC perhatikan panti asuhan. Apa yang diberikan untuk panti asuhan? Ya pasti dana itu rutin ya, baik secara langsung maupun transfer, baik secara nama pribadi kader maupun secara nama organisasi. Sebenarnya kalau kita menyumbang nggak bagus kita ngomong. Ya kalau ditanya apa yang kita kasih, sebenarnya bagi saya itu kayaknya berat untuk ngomong. Oke, siap. Makasih Bu. Ya sudah dikembalikan. Itu panti asuhan. Ya baik, terima kasih rekan Dila dengan laporan Anda dari Pantai Patato, Lumpue, Kota Parepare. Sekian Peduli News untuk saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.